الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita hadirkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menunaikan salah satu ibadah pada hari Jumat ini, dan Allah Subhanahu wa taala meringankan tangan kita menuju ke masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, kita semua mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berada pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan yang di dalamnya kita selalu diingatkan dengan kelahiran seorang manusia yang mulia, yang mempunyai sifat-sifat yang agung, yang mempunyai akhlak yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sedemikian hebatnya kualitas akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi nabi terbaik dari kalangan ulul azmi dan menjadi pemimpin seluruh para nabi, bahkan seluruh umat manusia semenjak dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Agung dan Mulia memberikan pengakuan atas kebesaran jiwa, kemuliaan akhlak, ketinggian sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang unggul. Quran surah Al-Qalam ayat keempat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan akhlak yang sedemikian agungnya, pribadi yang sangat konsisten melakukan apapun yang beliau ajarkan kepada umatnya. Beliau menjadi sebuah contoh hidup yang menjadikan para sahabat saat itu dengan sangat mudah memahami maksud-maksud ayat Al-Quran dalam berbagai momen, situasi, dan peristiwa. Selain itu, karena kuatnya konsistensi Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran Al-Quran, menjadikan beliau menjadi contoh hidup bagaimana mempraktekkan tuntunan Al-Quran dalam lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, masyarakat, negara, bahkan dalam situasi perang ataupun situasi damai. Demikian pula dalam hal berinteraksi dengan non-muslim,
baik sebagai non-muslim tersebut individu maupun berupa komunitas dan negara, semuanya menjadi tuntunan dan teladan yang harus kita ikuti. Bahkan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bukti terkuat dari keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sungguh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia menyebut banyak nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW pasti akan meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Semakin besar cintanya kepada beliau, maka semakin kuat dan lengkap pula bentuk-bentuk untuk meneladaninya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sempurna, baik imannya, baik akhlaknya, sempurna dalam amalannya ataupun interaksi sosialnya, dan sempurna pula dalam kepemimpinannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan atau suatu hasanah yang menyeluruh dan sempurna. Mari kita lihat beberapa aspek keteladanan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu teladan ibadah Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sempurna dalam masalah ibadah. Beliau banyak beribadah di malam hari, sebagaimana digambarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang dalam satu kutipan hadis yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bangun malam sampai kedua telapak kakinya luka terpecah. Lantas Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan semua ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu maupun yang telah akan datang." Lalu beliau menjawab, "Tidakkah semestinya aku menjadi hamba Allah?" Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selain itu, beliau juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Hal ini bisa kita ketahui dari berbagai hadis, di mana hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Rasulullah sebagai teladan akhlak dan sifat mengenai akhlak, maka cukuplah gambaran dari Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikutip, Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu akhlaknya Rasulullah itu sedemikian sempurna sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Beliau melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, tidak melanggar apa saja yang Allah larang dalam Al-Quran, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, janji dan ancaman, dan seterusnya. Jadi
Akhlaknya adalah apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran dalam segala hal yang dipuji dan disuguhkan untuk berakhlak dengannya. Beliau menghiasi dirinya dengannya, dan apa saja yang diminta untuk menjauhi, beliau menjauh darinya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber dari akhlak dunia. Hadis ini mengisyaratkan agar beradab dengan adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, Rasulullah sebagai teladan dalam urusan keluarga. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh bin Baz mengatakan, yang dimaksud dengan keluarga itu adalah istri-istrinya, anak-anaknya, dan ayahnya. Adapun menurut dari Syekh Abdul Rahman Mubarak Al-Furi menjelaskan bahwa makna di sini mengatakan maksudnya adalah anak dan istrinya dan yang memiliki hubungan rahim dengannya. Ada juga ulama yang berpendapat para istrinya dan para kerabatnya. Hal ini menunjukkan kebaikan akhlak seseorang, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan keluarganya. Yang keempat, Rasulullah sebagai teladan dalam urusan sosial. Nabi SAW adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan masyarakat. Beliau bersikap tawadu dan peduli serta perhatian kepada semua orang, bersikap penuh kasih sayang dan ramah bahkan kepada anak kecil maupun kepada orang yang sudah tua. Bila ada yang bersalaman dengan Rasulullah, maka beliau tidak pernah menarik tangannya sebelum orang itu menarik tangannya duluan. Bila Rasulullah sedang bertatap muka dengan seseorang, beliau tidak pernah memalingkan wajahnya sampai dia memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Dan beliau belum pernah menjulurkan kedua kakinya di hadapan orang yang sedang duduk bersamanya. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Cukuplah firman Allah berikut ini menggambarkan betapa mulianya Nabi SAW, hubungannya dengan para sahabat dan tetangganya dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih sayang, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang kelima, Rasul sebagai teladan dalam kepemimpinan. Dalam masalah kepemimpinan atau leadership, maka beliau adalah pemimpin yang paling adil dalam sejarah. Beliau sangat tegas dan konsisten dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang datang dari Zat yang Maha Adil, yang paling mengetahui apa yang terbaik dan paling bermaslahat untuk makhluknya. Bila hukum ini dijalankan dengan sangat konsisten oleh seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah masyarakat tersebut akan merasakan keadilan. Salah satu bukti dari sekian banyak yang ada terkait ketegasan dan konsistensi Rasulullah SAW terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai kisah berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan yang artinya, sesungguhnya orang-orang Quraisy pada saat itu mengkhawatirkan keadaan wanita dari Bani Makhzum yang telah tertangkap pencuri. Lantas mereka berkata, siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah terkait wanita ini? Lalu mereka menjawab, siapa yang bisa berani bicara kepada Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah. Maka pada saat itu Usamah pun berbicara kepada Rasulullah SAW
dengan tujuan untuk membebaskan wanita itu dari hukuman. Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah kamu hendak memintakan syafaat pengampunan dari hukuman yang berkaitan dengan hukum Allah? Lalu Rasulullah SAW berdiri lalu berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang memiliki kedudukan di antara mereka melakukan pencurian, maka mereka dibebaskan. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku benar-benar akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Rasulullah SAW menunjukkan ketegasan yang luar biasa terkait hukum-hukum yang telah Allah berikan. Maka dari itu sepantasnya bagi kita meniru apa yang Rasulullah SAW lakukan. Semoga dengan itu semuanya kita bisa tegak di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan khutbah kita perlu mengetahui bahwasanya ada aspek-aspek yang perlu kita pelajari dari Rasulullah SAW. Dan jika disebutkan nama sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari. Apa yang disebutkan itu mungkin sebagian saja. Maka dari itu seharusnya kita semangat untuk mempelajari pola perilaku kehidupan Rasulullah SAW secara lebih lengkap. Banyak sumber-sumber yang bisa kita ambil dengan cara membaca cerita atau sirah perjuangan hidup Rasulullah SAW. Kita baca tulisan karya-karya ulama kita. Dengan itu kita bisa menyelaminya bagaimana sosok yang mulia ini menjadikan panutan kepada kita semua. Bahkan salah satu pemikir dari Barat mencantumkan Rasulullah SAW sebagai orang paling berpengaruh di dunia, sebagai orang yang paling pertama. Beliau menulis dalam sebuah bukunya, orang yang berpengaruh di dunia dari 1 sampai 100, Rasulullah ditempatkan di urutan yang paling pertama. Ini merupakan bukti bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar dicintai dan diberikan kebaikan-kebaikan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan khutbah kali ini kita bisa mendapatkan hikmah yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adalah al-mu'minu wa aqrabul qalbi wa asrarul dawu wa radallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر